Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wahum bil ghurufati aminu. Shadaqallahu azim. Surah Saba ayat 37. Bapak Ibu yang kita hormati, Bapak pengurus yang kita muliakan, hadirin wal hadirat jamaah tarwih rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berubudiyah kepadanya. Selawat dan salam kita peruntukkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah tarwih Musala Baitul Jannah rahimakumullah. Malam ini kita akan mencoba mengupas sebuah tema yang sudah ditetapkan bersama oleh pengurus, mungkin juga jamaah. Temanya berkaitan dengan pahala. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Kalau pertanyaannya bagaimana, secara akademis itu menghendaki sebuah proses. Proses yang dimaksud adalah tahapan-tahapan yang dimana di dalam tahapan itu ada amalan-amalan yang memungkinkan kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Kita coba renungkan dulu kaum muslimin sebagai dasar firman Allah di dalam surah Saba ayat 37. Allah mengatakan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Kata Allah, dan sekali-kali bukanlah hartamu dan bukan pula anak-anakmu yang dapat mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, ada sinyal yang harus kita arifi, bahwa tidak selamanya harta dan anak-anak itu dapat mengantarkan kita dekat kepada Allah. Illa man amana wa amila salihan
kecuali kata Allah yang mendekatkan itu, yang mengantarkan kamu dekat kepada kami kata Allah adalah man amanah, siapa yang beriman, orang yang beriman, bukan hanya sekedar beriman tetapi juga wa amila sholihan, dia beramal kebajikan, dia melakukan amal saleh. Kalau begitu, untuk orang yang beriman dan untuk mereka yang beramal saleh, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi, untuk mereka itu jaza, untuk mereka itu balasan yang berlipat ganda, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan, wahum fil ghurufati aminu, dan mereka itu berada nanti di tempat yang aman, di kamar-kamar yang sejuk, di tempat-tempat yang tinggi. Di mana? Jannah. Ini musalahnya Baitul Jannah. Nah, itulah di surga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk bisa sampai ke jannah. Kalau tidak, kita cari nur jannah. Jamaah tarwih rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita sadari, yang perlu kita insafi. Pahala, ajrun, itu urusan Allah. Sekali lagi, pahala atau ajrun itu urusan Allah. Kita manusia hanya beramal. Allah lah yang akan memberikan balasan, ganjaran berupa pahala bagi orang beramal sesuai dengan amalannya dan dikehendaki oleh Allah. Mayyasha. Sekarang kita di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Di beberapa hadis walaupun itu diperdebatkan, tetapi sebagai motivasi bagi kita untuk beramal, puasa itu merupakan puasa bukan untuk kita. Sumu li, puasalah kamu untuk aku kata Allah. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari pada juz kedua pada halaman 226 di Sahih Bukhari itu ditemukan kullu amali ibni adama lahu, setiap amalan anak cucu Adam itu, kita maksudnya ini untuknya, berarti untuk kita. Jadi apa yang kita perbuat untuk siapa Bapak Ibu sekalian? Untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Jadi apa saja perbuatan yang baik yang kita lakukan untuk kita, investasi. Ada istisna, ada pengecualian di sini. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untuk aku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita pahami. Di bulan Ramadan itu amalan itu dilipat gandakan. Tetapi untuk puasa tadi, ibadah puasa hanya Allah yang memberi, dan kita tidak tahu berapa jumlahnya. Tetapi untuk amalan biasa selain puasa itu dikatakan begini, ma min hasanatin amilaha ibnu Adam illa kutiba lahu asyru hasanat
ila sab'i mi'ah di'fin. Jadi orang yang melakukan kebajikan dari anak cucu Adam ini, Bapak Ibu sekalian, satu amalan itu dicatat. Dalam catatan itu dikasih reward atau dikasih pahala itu antara 10 sampai dengan 700 kali lipat. Coba bayangkan Bapak, kalau kita berimpak misalnya 1000, bisa kita mendapat 10.000. Tapi nanti kalau Allah berkeinginan menjadi 700, kalikan saja berapa. Tetapi sebetulnya apakah itu yang kita cari? Bagi orang mukmin, apalagi orang-orang yang selalu membersihkan hatinya kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, mendekatkan diri kepada Allah, jauh dari perbuatan kemaksiatan. Apa doanya yang tertinggi? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa diganti dengan yang lain-lain. Ridha Allah itu. Ridha Allah yang dicari, Tuhanku, redamu yang aku cari. Kemudian apalagi a'tini mahabbataka. Berikan kepadaku kasih sayangmu. Wa ma'rifatak, supaya bisa pula mengenalimu. Wa a'tini ma'aka abada, dan berikan kesempatan aku untuk selalu bersamamu selama-lamanya, abada. Itu doa sufi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca, kita yakini dan kita wiridkan dalam kehidupan, apalagi atas dasar yakin dan percayalah, berubah jiwa kita. Tetapi kalau Allah Azza wa Jalla illa syam, kecuali kata Allah itu puasa, fa innahu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzibih, dan aku yang membalasnya. Itu diantaranya hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah juga. Berikut Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya. Tadi judulnya kan cara. Ada 3 Bapak Ibu sekalian, tidak sulit-sulit, 3. Yang pertama, tahu ilmunya. Yang kedua, didasari oleh iman dan keyakinan. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Nah, kita coba uraikan yang 3 Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan 3 menitnya selesai. Ilmunya, beramal itu bukan turut-turutan, tetapi karena kita tahu. Beramal karena kita paham. Beramal karena ada alasan. Misalnya, sekarang bulan puasa, kalau ingin kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah, dan kita tidak tahu kecuali nanti mungkin jazanya itu adalah jannah, maka kita harus memperhatikan apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang merusak ibadah puasa, apa saja yang menghilangkan nilai-nilai ibadah puasa dan amal-amal pendukungnya. Itu ilmu Bapak Ibu sekalian. Itu makanya sebelum Ramadan itu kita sudah belajar tentang fikih siam. Nah, yang kedua didasarkan oleh iman. Didasarkan oleh iman, yakin. Karena orang berpuasa itu yang tahu adalah yang berpuasa dan Allah, maka kita tahu ada ungkapan dan ada hadis, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terakhir, ikhlas dalam beramal. Apa ini maksud dengan ikhlas dalam beramal? Melakukan sesuatu itu semata-mata karena Allah. Melakukan sesuatu itu tanpa beban.
melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, penghargaan dari manusia, tetapi beramal berdasarkan kebutuhan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa kita tadi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Semoga Allah membalas segala kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Paling tidak kita mengarah kepada jalannya orang-orang yang bertakwa. Sampai di sini, terima kasih, diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.